Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, kita kembali lagi kepada pelajaran atau kegiatan belajar mengajar online dalam mata pelajaran Aqidah Akhlak, melanjutkan daripada materi-materi yang sudah kita pelajari di kelas 10, kelas 11. Masuk kepada materi yang sekarang, yaitu iman kepada hari akhir dan alam gaib. Ini kalau kita lihat di dalam rukun iman adalah rukun iman yang kelima dan rukun iman yang keenam. Rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Nah, di kelas 12 ini akan fokus kepada rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada hari akhir dan iman kepada qada dan qadar nanti. Kita bahas dulu materi iman kepada hari akhir. Iman artinya kita percaya dengan seyakin-yakinnya. Hari akhir ini apa? Hari akhir, yang dimaksud dengan hari akhir, lihat di dalam tampilan yang Bapak tampilkan, adalah kehidupan di akhirat yang akan dialami oleh seluruh umat manusia sesudah berakhirnya kehidupan di dunia ini. Hari akhir bisa juga diartikan dengan hari hancurnya alam semesta, hari kiamat. Mengenai kapan akan terjadi kiamat, tidak seorang pun dapat mengetahui kepastian kapan terjadinya. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pun dan malaikat yang paling utama, yakni malaikat Jibril, dia tidak mengetahui, karena hanya Allah semata yang mengetahui kapan akan terjadinya kiamat. Seperti ayat yang dicantumkan dalam tampilan ini di surat Al-A'raf ayat 187, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyyun anha qul innama 'ilmuha 'indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Nah, wallahu a'lam. Mereka menanyakan, artinya mereka menanyakan kepada Muhammad tentang kiamat, kapan terjadinya. Lalu Allah mengatakan, katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surah Al-A'raf ayat 187. Shadaqallahul azim. Jadi tidak ada yang tahu persisnya kapan akan terjadi kiamat itu. Ini makanya termasuk ke dalam yang gaib. Yang kita perlu hadirkan di dalam pemikiran kita, di dalam keyakinan kita, bahwa hari akhir atau hari kiamat itu akan terjadi, dan kita percaya itu. Tentunya dengan dasar kita percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Al-Quran sebagai kitab, percaya kepada Rasul yang menyampaikan, maka ini akan menjadi penguat kita iman kepada hari akhir. Karena hari akhir ini disampaikan oleh para Rasul, oleh Nabi kita, Nabi Muhammad menyampaikan bagaimana tentang tanda-tanda terjadinya kiamat. Namun tepatnya hari kiamat tidak diberitahukan. Setelah kiamat, seluruh umat manusia akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya sewaktu hidup di dunia, dan akan menerima balasannya sesuai dengan amal perbuatannya tersebut. Nah, kenapa ini dirahasiakan? Supaya kita bisa siap-siap dengan datangnya
hari kiamat. Kita harus takut ketika datang nanti hari kiamat, posisi kita dalam keadaan belum bertaubat, posisi kita dalam keadaan kotor. Naudzubillah min dzalik. Makanya perbaiklah amal soleh kita. Perbaikilah terus amal soleh kita setiap hari, sekuat mungkin, semampu kita. Bisa jadi ketika kita berjuang sedang beramal soleh, lalu di situ akan terjadi hari kiamat, maka perjuangan kita tentunya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kiamat pun terjadi ketika kita sedang berjuang untuk berbuat amal yang soleh. Begitulah. Jadi ini peringatan kepada kita bahwa jangan santai-santai. Kalian jangan terlalu terlena dengan kegiatan-kegiatan, dengan hal-hal yang akan membuat kalian lupa bahwa kalian itu akan mati, lupa bahwa kalian itu akan bertemu dengan yang namanya ajal, baik itu melalui mati kiamat sugro yang kecil, itu kematian, atau kiamat besar nanti. Nanti ada penjelasannya. Kita jangan leha-leha, apalagi udah kelas 12, ujiannya makin berat. Nah, ini ada slide yang akan Bapak tampilkan tentang kebenaran akan terjadinya hari akhir. Penguat supaya kalian lebih yakin bahwa hari akhir itu akan terjadi. Ada dalam Al-Quran. Ini Bapak tampilkan. Kalau Bapak bacakan semuanya, ini tidak akan muat kapasitas dari HP Bapak ini. Jadi hanya akan ditampilkan. Insya Allah nanti dikirimkan fotonya, karena bukunya belum meluncur ini. Nah, ini ada macam-macam hari akhir, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa seperti kematian. Di antaranya terjadi musibah seperti banjir, gempa bumi, tsunami dan sebagainya. Ini kiamat kecil. Sedangkan kiamat kubro adalah kiamat besar, yaitu saat rusaknya seluruh alam bumi ini, jagat raya dengan segala isinya, dan ini merupakan janji Allah tentang berakhirnya kehidupan di alam dunia. Ingat bahwa kehidupan di dunia ini akan berakhir, tidak akan selamanya. Lalu kita kenali nama-nama lain dari yang disebut dengan hari akhir. Ada yaumul akhir, ada yaumul qiyamah, yaumul ba'ats, yaumul hisab, yaumuddin, yaumul haq, yaumul wa'id, yaumul hasr, yaumul khuruj, yaumul mau'ud, yaumul asir, yaumul zalzalah. Itu nama-nama daripada hari akhir. Lalu ada tanda-tanda terjadinya kiamat. Oke, kita slide lagi. Ada tanda-tanda kiamat yang kecil, ada juga nanti tanda kiamat yang besar. Bisa kita lihat, ada di videonya. Bapak tampilkan selanjutnya, yaitu tanda-tanda datangnya kiamat yang besar. Oke, habis. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang materi kita di bab pertama, yaitu tentang iman kepada hari akhir. Hanya mengingatkan saja kepada kalian bahwa kita sekarang sebentar lagi akan melaksanakan Idul Adha. Kita disunahkan untuk berpuasa di Yaumut Tarwiyah dan Yaumul Arafah. Ada himbauan yang insya Allah nanti akan di-share oleh guru-guru kalian di grup WhatsApp. Kalau yang perlu untuk panduan fikih tentang Idul Adha, insya Allah Bapak ada PDF-nya. Kalau yang membutuhkan nanti akan Bapak share insya Allah.
Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Itu Bapak sampaikan pada materi kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Insya Allah kita bertemu lagi di pelajaran yang akan datang. Dengan insya Allah kita belajar latihan untuk membahas apa yang sudah kita bahas pada hari ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.